hati enak, suami kondusif, sangat membantu gitu saja. Hanya PR zaman sekarang itu bahkan untuk hal yang biasa saja orang sudah tidak memahami gitu. Termasuk kita menyadari ya, menyadari bahwa ternyata menjalani peran ibu itu bukan tentang melahirkan kemudian sudah aja gitu jadi ibu otomatis piawai, otomatis mampu, otomatis bagus, mulus, itu tidak sama sekali, betul ya. Bahwa ternyata bab menjadi ibu adalah tentang banyak warna-warninya gitu. Ternyata ada bab nangisnya, ternyata jadi ibu ada bab air matanya, ada bab meremas hatinya, ada bab merasa bersalah, ada bab jatuh, lalu bangkit lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit lebih kuat lagi, dan seterusnya. Betul ya? Sepakat. Oke. Dan judul dari Saatnya Ibu Menjadi Ibu, semoga saya bisa membagikan bahwa teman-teman, saya sangat terinspirasi sekali ketika menulis buku ini. Terinspirasi dari Quran Surat An-Nisa, kalau nggak salah ayat 136, yang isinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini bagi saya ya, ayat itu tuh membuat saya berhenti sesaat ketika ngaji gitu. Jadi ngaji itu kan biasanya nerelang ya. Kalau orang Sunda tuh nerelang tuh lanjut terus gitu. Nah khusus untuk surat An-Nisa ayat 136 itu saya berhenti sesaat ketika membaca artinya. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Loh, saya merasakan sesuatu yang janggal. Kenapa yang disuruh beriman adalah orang-orang yang beriman gitu. Saya izin sambil minum ya. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Kenapa bukan yang wahai orang-orang yang kafir misalnya, berimanlah. Kenapa kok orang yang beriman? Ternyata ketika membaca tafsirnya, dari hampir banyak tafsir para ulama, itu menyepakati bahwa ternyata bahkan bagi orang-orang yang, mohon maaf slide-nya masuk dulu. Ya, ini. Bahkan bagi orang-orang yang sudah beriman sekalipun, tetap harus ditegaskan bahwa ia tetap harus berusaha tetap tegak dalam keimanannya. Jadi tidak pernah aman bahkan bagi orang yang sudah ada di posisi merasa beriman. Karena bahkan bagi orang yang sudah merasa beriman, ia masih punya potensi untuk tidak lagi beriman. Karena akhir zaman itu identik dengan pagi bisa beriman, siang nanti sudah kafir gitu. Ini agak dalam ya, kalau bahas akhir zaman bisa sampai ke situ tuh. Ada yang siangnya kafir, malamnya beriman. Jadi kita tuh benar-benar tidak tahu bagaimana ending hidup seseorang. Karena kita bisa lihat sepanjang hidupnya mengesalkan sekali gitu ya, dengan pemikiran-pemikiran anehnya gitu ya, bahkan yang kemarin ada child free segala macam gitu ya. Kita bisa kesal dan mungkin tergugah untuk meluruskan dan segala macam, tapi we don't know gitu, kita nggak tahu ending hidup seseorang seperti apa. Sebagaimana Khalid bin Walid yang sangat kuat gitu ya memerangi Islam pada masa jahiliyahnya, kemudian semua orang rasanya benci banget gitu sama beliau, panglima perang musuh gitu. Ternyata ketika Islam sudah menyentuh hatinya, dan hidayah itu cara Allah tuh bisa dengan jalan yang bermacam-macam, tidak bisa kita duga. Khalid bin Walid kemudian menjadi panglima perangnya Islam yang sangat kuat. Bahkan beliau bersedih ketika ternyata kondisi hampir menjelang akhir hidupnya itu bukan di medan perang, tapi di atas pembaringan karena sakit. Saking beliau pengen meninggalnya itu adalah ketika beliau menghunuskan senjatanya untuk membela Islam gitu. Itu adalah potret bagi orang yang bahkan selama masa hidupnya dia pernah segitu jahiliyahnya gitu. Sehingga artinya adalah bagi kita aja ini mau untuk ngaca ke diri kita sendiri, bahkan dalam satu titik kita sudah sampai pada kondisi yang cukup baik, maka kita perlu bertahan dalam kebaikan itu. Tidak ada jaminan kita akan tetap di sana kecuali kita mempertahankannya. Termasuk ketika sudah jadi ibu, melahirkan adalah gerbang menjadi ibu. Melahirkan anak pertama itu gerbang menjadi ibu. Tapi tidak otomatis membuat kita itu sebetulnya valid menjadi ibu yang sesungguh-sungguhnya ibu. Nah, tapi bukan berarti sulit, bukan berarti tidak bisa. Hanya ada panduannya. Nah, bab emosi ini seringkali menjadi bab yang mendistraksi kualitas baiknya seorang ibu. Karena sebenarnya udah baik sih, cuman dia nggak
belum mampu menata emosinya dengan baik sehingga jatuhnya jadi, ibu yang pemarah, ibu yang galak dan lain sebagainya. Yuk kita akan lanjut ke slide berikutnya.